Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Sobat PPPD seluruh Indonesia. Berikut channel Nur Hadi Papua mau sampaikan tentang karya tulis ilmiah. Namun untuk saat ini saya menyampaikan tentang karya tulis ilmiah PPOPD ya, hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan. Jadi ini sesuai dengan lampiran ya, Permenpan RB 36 2020 tentang PPOPD. Itu ada kewajiban terutama bagi PPOPD ahli madya dan ahli utama ya, menyusun karya tulis ilmiah di bidang pengawasan pemerintahan daerah. Namun apa nyatanya banyak PPOPD yang masih belum memahami jenis karya tulis, sistematika dasarnya, serta proporsi substansi yang harus dikuasainya sebelum menyusun karya tulis ilmiah tersebut. Nah, mau tahu? Nah, mari kita bahas pelan-pelan. Namun sebelumnya penulis memberikan kiat ya agar penyusunan KTI itu mudah dilakukan, yaitu PPOPD menulis apa yang dialami dalam pengawasan itu wajibnya. Karena gagasan sendiri hasil pengawasan, yaitu menampilkan permasalahan yang bersifat mungkin krusial ya di lapangan krisis ya, atau perlu diketahui oleh SKPD atau masyarakat untuk mengatasinya sama-sama ya. Meskipun permasalahan terjadi pada sebagian besar SKPD atau SKPD tertentu mungkin, namun penajaman pembahasan pada permasalahannya bukan menjustifikasi kepada SKPD tertentu karena untuk umum ya. KTI hasil gagasan sendiri dalam Permenpan RB terdiri dari dua macam. Ya, yang hasil gagasan sendiri ini yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Nah, untuk yang pertama tentu yang kita algoritmanya biar mudah ya. Kita yang tidak dipublikasikan dulu lah, nanti yang baru yang dipublikasikan. Nah, berikut ini kita akan mendeskripsikan ya secara singkat untuk menjadi referensi kita bagi Bapak Ibu PPPD dalam menyusun KTI tersebut ya. KTI tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan. Syaratnya apa ya? Yang tidak dipublikasikan. Yang pertama, tujuannya untuk menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap suatu kondisi di bidang pengawasan. Ini tujuan pertama. Yang kedua, tujuannya dalam penyusunannya menggunakan karya ilmiah jelasnya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya materi tinjauan ulasan ilmiah merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis orang lain. Jadi pure ya, orisinal, asli dari kita. Dan yang keempat memenuhi kriteria tidak dipublikasikan. Kriterianya apa sih tidak dipublikasikan? Itu ya untuk karya tulis ilmiah dokumentasi ya, hasilnya itu tadi hendaknya dituangkan dalam bagian-bagian yang sistematik ya, sesuai dengan jenis karya tulis ilmiah ini. Buktinya apa? Agar diperhatikan yaitu bentuknya harus tepat, syaratnya harus terpenuhi dan sistematikanya jelas sebagai KTI hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan. Apa itu bentuknya? Ini bentuk. Nah, bentuknya yaitu dokumentasi ya, dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu dalam bentuk buku. Nah, ini buku. Diusulkan dan disahkan oleh kita dan disahkan oleh inspektur atau pimpinan kerja dengan syarat. Ya. Syarat KTI kita apa ya? Nah, ini. KTI yang diusulkan itu memenuhi persyaratan yaitu jumlah halaman, penampilan sebagai buku, dan didokumentasikan serta sistematika tertentu. Tentang sebagai buku jumlah halamannya ya sebentar 5.000 kata dulu atau minimal ya 20 halaman lah, kertas ukuran 4 spasi 1 spasi tunggal ya. Karakternya huruf Arial 11 ya. Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku dengan sistematika tertentu dan bukan berbentuk diktat. KTI ini harus didokumentasikan di perpustakaan, unit organisasi. Kalau nggak ada di inspektorat, mungkin ya perpustakaan daerahnya di kabupaten kotanya, provinsi silakan. Nah, buktinya ya ada nomor registrasi penerimaan buku tersebut. Nah, sekarang sistematikanya ini yang terpenting. Nah, bagian awal ada halaman judul, sudah biasa buku halaman judul bagian depan sendiri ya. Dan yang kedua abstrak atau sinopsis.
itu berupa penjelasan hasil tinjauan ulasan ilmiah menyeluruh tapi singkat. Nah, saripatinya ini maksimum ya 1 halaman ya, boleh bagus makin singkat makin bagus ya, setengah halaman kah, tapi harus penuh. Harus menyeluruh ya, tentang judul lengkapnya apa, topik, objek pembahasan, periode pengamatannya kapan, periode pengawasannya, isi abstraknya sendiri ya, ada tujuannya, subjeknya siapa, metodologi, dan kesimpulan. Nah ini, terus halaman bagian awal tadi halaman judul, halaman abstrak, kemudian kata pengantar ya biasa. Kata pengantar sebagai ucapan terima kasih, ucapan terima kasih. Kemudian daftar isi ya, yang meliputi isi buku dari depan, bagian tengah atau bagian isi maupun lampiran, ada daftar isi itu. Dan daftar tabel jika ada tabel-tabel di tubuh daripada buku itu ya harus tulis tabel apa, halaman berapa, tabel apa. Dan juga daftar gambar atau grafik. Dan bagian tubuh utama, nah ini tubuh utama. Ada pendahuluan. Nah, proporsinya ya 4-7% lah dari isi buku, isi tengah ya, isi bagian utama ya. Sekitar 4-7%. Apa isinya ini? Ya latar belakang, apa yang mendorong, isinya apa yang mendorong Anda menulis itu. Idealnya begini, kemudian kondisi lapangan seperti ketimpangan, itulah yang dibahas sebagai suatu masalah yang akan kita ulas di buku itu ya. Kemudian di latar belakang sudah ada daftar-daftar masalah tadi, ada permasalahan-permasalahan, nah itu masuk bagian 2 itu identifikasi masalah, mendaftar masalah yang ada di latar belakang. Dari masa-masa banyak itu tentu saja tidak bisa dibahas semua, maka ada bagian berikutnya itu pembatasan masalah. Nah, dan kemudian setelah dibatasi mungkin ada 3 masalah, baru dirumuskanlah masalah. Jadi bagian pendahuluan itu ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Bagian tubuh utama yang kedua setelah pendahuluan yaitu bagian landasan teori. Nah, biasa bab 2 atau bagian 2 ya, landasan teori. Proporsinya ya sekitar 12-17% lah dari isi buku itu ya, sekitar sepertiganya ya. Hampir sepertiga dari isi buku itu. Apa isinya? Ya teori-teori yang mendukung dari apa yang masalah-masalah tadi, masalah-masalah yang kita angkat tadi, teori-teori pendukung penelitian ya. Referensi mungkin dari buku, literatur, edisi, tapi edisi terbaru ya. Nah, karena filosofi pengembangan profesional jabatan PPUPD itu mengharuskan selalu buku literatur yang terbaru, yang update. Nah, kemudian yang kedua, selain teori-teori, yaitu tentu saja hasil tinjauan sebelumnya sepanjang dilakukan secara ilmiah. Jadi pernah melakukan tinjauan sebelumnya yang terkait hal yang kita angkat, ya boleh diulas di situ sebagai partner dari isi tulisan kita ini. Oke, bagian tubuh utama tadi pendahuluan sudah kita bahas, kemudian bagian landasan teori sudah kita bahas. Kemudian bagian yang berikutnya itu bagian pengungkapan masalah, nah permasalahan-permasalahan. Ya, sekitar 27-32% dari isi buku. Ada fakta, kejadian-kejadian yang ada di lapangan, ditumplek di situ yang terkait dengan permasalahan. Diungkapkan permasalahan-permasalahan itu, yang kemudian melanjut ke bagian berikutnya, uraian, analisa tujuan atau ulasan ilmiahnya. Nah, yaitu sekitar 40 sampai setengah isi buku ya 50%. Itu berisi pembahasan, analisis atau fakta yang ada dengan disandingkan dengan teori yang kita bahas tadi. Jadi itu menyandingkan antara masalah-masalah dengan teori-teori yang kita angkat di bagian sebelumnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir bagian simpulan. Sekitar 3-7% dari isi buku. Nah, kalau masalahnya 3, yang dibahas 3 hal, berarti simpulannya juga 3 hal itu tadi. Ini kurang lebih bagian tubuh utama ya, bagian pendahuluan, landasan teori, pengungkapan permasalahan, uraian, analisa tujuan, kemudian bagian simpulan. Sedangkan bagian akhir yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran. Ya. Daftar pustaka mencantumkan buku, majalah, URL mungkin yang menjadi referensi di dalam tubuh KTI tadi, yang teori tadi. Sedangkan lampiran juga khusus dokumen yang terkait dengan bagian kalimat serta substansi tubuh laporan. Jadi laporan bilang